Action. Halo guys, ketemu lagi di channel kesayangan Anda, MovieTube. Kali ini kita akan melihat alur cerita film berjudul Bad Boy Babi yang rilis pada tahun 1993 yang lalu. Sudah cukup lama ya guys. Jadi film ini bercerita tentang seorang anak yang dikurung ibunya selama 35 tahun. Di film ini, kalian bakal banyak melihat keanehan-keanehan perilaku dari anak bernama Babi ini. Penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya? Yuk kita check it out. Cerita diawali dengan seorang ibu yang bernama Florence yang tinggal di ruangan yang sangat kecil bersama seorang putranya yang bernama Babi. Di awal cerita, Babi sudah tumbuh dewasa sejak dia dikurung oleh ibunya selama 35 tahun dan belum pernah sekalipun melihat dunia luar. Ternyata alasan ibunya mengurungnya adalah karena ada kelainan di otak Babi. Walaupun Babi sudah berusia 35 tahun, tapi tingkah lakunya masih seperti anak berusia 3 tahun. Ibunya mengatakan kalau udara di luar itu tidak baik, banyak gas beracun, dan sudah banyak orang mati akibat gas beracun tersebut. Agar Babi percaya dengan perkataan ibunya, setiap ibunya keluar dari ruangan itu, dia selalu memakai masker terlebih dahulu untuk meyakinkan Babi. Keterbatasan Babi membuat segala sesuatu yang berhubungan dengan Babi selalu ibunya yang melakukannya. Bahkan ibu Babi tidak segan-segan untuk memandikannya, sampai berhubungan badan dengan anak kandungnya tersebut. Babi yang tidak pernah melihat dunia luar, bahkan belum pernah melihat orang selain ibunya, mempunyai kebiasaan menirukan segala hal-hal yang pernah dia lihat. Suatu hari, Bobby dihajar oleh ibunya karena pipis celana. Ibunya sangat marah dan memberikan hukuman kepadanya, tidak boleh tidur bareng malam ini. Dia pun sangat sedih karena kebiasaannya saat tidur selalu memegang payudara ibunya, tidak akan bisa dilakukannya malam ini. Suatu hari mereka kedatangan tamu yang ternyata adalah ayah Bobby. Saat mereka berbincang-bincang, ibunya memberitahu kalau Bobby adalah anaknya. Bukannya senang, malah ayahnya tersebut tertawa. Kemudian ibunya bertanya kepada ayahnya tersebut tentang tujuannya datang menemui mereka. Ternyata suaminya tersebut berencana ingin rujukan kembali, dan hal itu membuat ibunya sangat senang dan menerima ayahnya dengan senang hati. Lalu malam itu terjadilah hal yang diinginkan. Ternyata saat ibunya sedang bersenang-senang dengan laki-laki itu, Bobby menyaksikan kejadian itu dan membuat Bobby merasa cemburu saat melihat laki-laki itu memegang payudara ibunya, karena dia menganggap kalau benda itu adalah miliknya, bukan milik orang lain. Kemudian dia berperilaku aneh lagi dengan menggunting rambutnya dan menempelkannya di wajahnya. Lalu dia berpakaian seolah-olah ingin menirukan sosok seperti ayahnya, dengan harapan ibunya bisa tertarik lagi kepadanya. Benar saja, saat ayah dan ibunya kembali, dia langsung merayu ibunya. Karena ibunya merasa hal ini hal biasa, dia pun melayaninya. Saat mereka sedang asik, tiba-tiba ayahnya datang dan kaget melihat kejadian yang disaksikannya. Tapi saat itu ibunya berpura-pura teriak karena dilecehkan oleh Bobby. Lalu mereka pun mengusir Bobby. Keesokan harinya, Bobby masih terlihat di depan pintu. Saat ibu dan ayahnya pergi, dia lalu masuk ke dalam rumah, lalu mengobrak-abrik seisi rumah karena merasa kecewa dengan ibunya yang sudah tidak sayang lagi kepadanya. Kemudian saat ibunya kembali ke rumah dengan kondisi mabuk berat, ibunya melihat kondisi rumah yang sudah berantakan. Mereka pun mengeluarkan bermacam kata makian kepada Bobby. Saat Bobby menyuruh mereka untuk berhenti memakinya, mereka malah mentertawakan Bobby. Lalu saat ibu dan ayah sedang tertidur lelap, dia membungkus wajah mereka satu persatu, berharap agar saat bangun nanti, mereka tidak memakinya lagi. Setelah beberapa waktu, ia pun merasa bosan di rumah karena ibu dan ayahnya serta kucingnya tidak kunjung bangun dari tidurnya. Ia pun memberanikan diri untuk keluar dari rumah untuk melihat ada apa sebenarnya di luar sana. Saat dia berada di luar, dia bertemu dengan segerombolan pemuda mabuk
mereka memaki Bobby karena Bobby menghalangi jalan mereka. Karena merasa di luar sangat berbahaya, lalu dia kembali masuk ke dalam rumah. Lalu tiba-tiba dia teringat kembali dengan pemuda tadi. Mereka sama sekali tidak memakai masker, dan dia berpikir kalau di luar tidak ada gas beracun seperti kata ibunya. Dia pun memberanikan diri untuk meninggalkan rumah. Dia sangat senang sekali melihat segala hal-hal yang ada di luar. Lalu suatu hari dia bertemu dengan seorang wanita. Wanita tersebut mengajaknya ke keesokan harinya. Dia masuk ke sebuah toko dan mendengar suara mesin printer. Dia sangat kagum mendengar suara itu. Tapi tiba-tiba pemilik toko mengusirnya karena mengiranya orang gila. Kemudian dia melihat seorang wanita gemuk yang mirip ibunya dari jendela toko. Tapi karena penampilannya yang kumuh, membuat orang yang melihatnya akan segera mengusirnya. Lalu suatu saat dia diambil oleh anak band jalanan untuk dijadikan menjadi seorang pembantu. Lalu saat mereka sedang ngumpul, Bobby melihat foto ayah dan ibunya terpampang di sebuah koran. Dia pun memberitahukan teman-temannya tersebut kalau foto yang ada di koran adalah orang tuanya. Awalnya mereka tidak percaya, tapi setelah mereka menemukan bangkai kucing di koper milik Bobby, akhirnya mereka yakin kalau pelaku pembunuhan itu adalah Bobby. Karena mereka takut akan terlibat hal itu, mereka pun menitipkan Bobby kepada seseorang. Dan singkat cerita, orang tersebut pun merubah penampilan Bobby yang dulunya kumuh menjadi seorang yang tampan. Saat Bobby diajak ke sebuah restoran, dia kembali melihat wanita gemuk yang mirip dengan ibunya. Lalu dia menggoda wanita itu dengan kata-kata yang digunakan ayahnya saat menggoda ibunya, sambil mengatakan payudara wanita itu sangat indah. Karena merasa risih dengan perkataan Bobby, wanita itu pun bergegas meninggalkannya. Tapi Bobby tidak menyerah, dia terus mengejarnya dan mengucapkan perkataan yang tidak senonoh itu kepada wanita tersebut. Dan si wanita pun berteriak minta tolong, dan Bobby pun berurusan dengan pihak kepolisian. Setelah beberapa hari di dalam penjara, Bobby pun dikeluarkan. Bahkan kepala sipir memberikan ia uang, karena merasa Bobby adalah seorang yang baik. Saat berada di luar, dia mendengar suara musik dari sebuah gereja. Karena merasa penasaran, Bobby pun masuk ke gereja itu dan bertemu dengan seorang ateis yang tidak percaya dengan Tuhan. Setelah berbincang-bincang, Bobby pun diajak ke pabrik miliknya. Orang tersebut mengatakan kalau Tuhan itu tidak ada. Semua yang ada di bumi ini bukan karena dia, tapi karena kemampuan manusia. Bahkan banyak kata-kata makian kepada Tuhan yang diucapkan orang tersebut. Suatu malam dia teringat kepada ibunya, dan dia pun pulang ke rumah untuk melihat kondisi ibunya saat ini. Sesampainya dia di rumah, dia sedih dan menyesal karena perbuatannya kemarin membuat ibunya hilang. Singkat cerita, dia kembali bertemu dengan anak band jalanan. Dia pun sangat senang. Lalu salah satu personil band memberikannya mic. Karena tidak bisa berkata-kata, Bobby hanya mengucapkan kata-kata makian yang pernah dia dengar selama dia hidup. Ternyata orang-orang yang berada di tempat itu menyukai performa Bobby. Keesokan harinya, saat Bobby sedang duduk di taman, dia melihat dua orang cacat mental berjalan dengan kursi roda bersama seorang gadis gemuk yang ternyata adalah wanita yang dilihatnya saat di restoran. Kali ini Bobby tidak mau berurusan dengan polisi lagi. Dia pun tidak menghiraukan wanita tersebut. Dan tiba-tiba salah seorang dari orang cacat mental tersebut berbicara tidak jelas kepada Bobby. Anehnya, Bobby bisa mengerti apa yang dikatakan orang cacat tersebut. Wanita itu pun heran dan kagum karena merasa kalau Bobby memiliki kelebihan. Lalu wanita itu membawanya ke yayasan. Saat berada di rumah yayasan, para pekerja yayasan sangat senang karena Bobby bersedia tinggal di tempat itu. Dan kemudian Bobby pun ikut merawat para pasien dengan kelebihan yang dia miliki. Singkat cerita, Bobby dan wanita itu pun semakin akrab. Suatu ketika, wanita itu membawa Bobby makan malam bersama orang tuanya. Saat sedang menikmati makan malam, orang tua wanita itu menghinanya karena dia seorang wanita gemuk. Mendengar hinaan itu, Bobby pun mengingat kata-kata makian ibunya kepadanya. Dia pun menumpahkan makian itu kepada orang tua wanita tersebut dan berniat membungkus mereka. Tapi niat itu tidak jadi karena perkataan temannya, seperti apapun amarah kita, janganlah sampai kita membunuh. Suatu hari, kafe tempat mereka tampil tampak lebih ramai dari hari-hari sebelumnya karena Bobby yang sudah viral. Mereka pun tampil kembali, tapi kali ini dengan kostum yang berbeda. Dan saat itu, Bobby bernyanyi tentang keistimewaan seorang wanita berbadan gemuk. Lalu film pun diakhiri dengan kehidupan Bobby yang bahagia bersama wanita gemuk pujaannya dan memiliki 2 orang anak kembar yang lucu.
Itu dia guys, alur cerita film berjudul Bad Boy Babi. Setelah kalian mengikuti alur cerita film ini, apa yang kalian dapat dari ceritanya? Silahkan isi di kolom komentar ya guys. Dan jika kalian suka dengan film ini, silahkan tekan tombol like, komen, subscribe. Dan jangan lupa aktifin tombol loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan film-film yang hampir setiap hari akan saya share.